Kami tunggu kehadirannya, kita bersama-sama membacakan kitab Maulid sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya pembacaan Maulid dipimpin oleh kita Habib Abdullah Asgaf, oleh kami kita masing-masing moderator beserta rekan-rekan yang lain seperti Bapak Toha, Bapak Islam, Bapak Irfan, dan Ustaz Adnan hadir di sebelah saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Manusia mulia yang muliakan oleh yang maha mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ma khalaqu al-aflak. Tidak akan kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi ini. Wa ma arsalalaka rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus nabi-nabinya sebelum Muhammad hanya untuk satu golongan, satu kaum. Tetapi untuk Nabi Muhammad diutus untuk rahmatan lil alamin. Innaka la'ala khuluqil azim. Tidak ada satu manusia yang melebihi dari Nabi Muhammad akhlaknya yang begitu agung, yang begitu besar. Sungguh beruntung kita yang dilahirkan di akhir zaman ini. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman ra'aini wa anabi. Sumatuba, sumatuba. Man lam ra'aini, man ya nabi. Dikatakan Nabi Allah SAW mengatakan, sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan melebihi beruntungnya kita karena kita tidak melihat Nabi, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita dalam berkumpulnya kita di sini, kita termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah dengan berkahnya kita mengucapkan Maulid, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah segala permasalahan yang akan kita hadapi akan dikabulkan, diselesaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak jamaah ibu-ibu semua sekalian, amin. Kita kasih kepada ketua DKS kita untuk mulai Maulid Nabi Muhammad SAW. Fadhal Pak. Terima kasih Habib Abdullah. Di masjid ini ada cincin baginda Rasulullah SAW. Ya, berkah masjid kita. Kemudian kita bisa mengambil keberkahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita wasilah Fatihah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wal sholihin wa imatil mujtahidin wal qurra wal muhaddisin mufassirin usul qulubil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Asyadili, kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karsi, kemudian Syekh Ukail. Ini para bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Ini yang 4 wali Allah ini konon menurut riwayat, meskipun beliau sudah berpulang ke rahmatullah, tapi diberikan maunah oleh Allah bisa melihat, memantau kita. Tapi pertama syaratnya kita harus dekat dulu, seperti dekat dengan setiap saat kita kirim Fatihah kepada beliau-beliau. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina, orang-orang tua kita tidak lupa
kita sebut di dalam Fatihah kita yang kita baca. Semua orang yang berhak mendapatkan doa kita semua. Sumaila arwah ahli kubur juga kita kirimkan untuk para ahli kubur. Minal muslimin wal muslimat, semua orang muslim laki dan perempuan dimanapun mereka berada. Min masyarikil ardi, dari bumi belahan timur, ila magharibiha, sampai ke bumi belahan barat, dimanapun mereka berada. Fatihah kita semua ini akan sampai kepada mereka. Ala dzalika niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannif hadzal kitab berjanji yang pada malam hari ini yang kita baca itu yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Al-Barjanji. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa, mohon maaf, ini pembacaan Maulid malam hari ini akan diiringi oleh tim hadrah, tim putri hadrah ya remaja Masjid Asim TPQ Masjid Asim bin Umar bin Al-Khattab. Ini seniornya ini. Alhamdulillah bisa bersama-sama kita ya membaca Maulid pada malam ini. Ya Rabbi salli ala Ya
بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم الجنة ونعيمها شمل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الملابس بالذات العلية صلوا عليه مستدرا وفيض البركات على ما ناله وأولاه ووزن بحمد موارده شائعات هنية ممتديا من السكر الجميل مقايا. وأصلي وأسلم على النور المنشور بالتقدم والأولية المذكر بالأبرار الكريمة والنجبان. وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص الإصرارات الطائرات النبوية. وأكرم به من نسب سحره الله تعالى من سفاه الجاهلية
الرياح أوردا سير العراقي وارده بمورده الحني ورواه يا ربي صل على الرسول يا ربي صل على الرسول محمد خير الأمة والأنبياء والمرسلين أرغب حتما أولا يا ربي صل على الرسول يا ربي صل على الرسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين أظهر خصما أولا خفض الإله خفض الإله خفض الإله حفظ الإله كرامة لمحمد أباه أمجد الصونا لاسمه يا ربي صل على الرسول يا ربي صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين من أولا طلب الصفات طلب الصفات طلب الصفات طلب الصفات فلم يصبهم أهلهم من آدم وإلى أبيه وأمه يا ربي صل على الرسول. Gak ada suaranya Mbak Harapan. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-hurrihat man awwala Islam. أنذرنا أمك الكريم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما عرض الله
على إبراز الحقيقة المحمدية وإلهه جسما وروحا صورته ومعناه نعمه إلى مقاله من صلوات عامل الزهرية وخصح على طريق المهيب بأن تكون مصطفى وأصبح الطريق المهيب بأن تكون المصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأمواله الذاتية وصفى كل صف لهموم نصيب صفا فقسيت الأرض بعد طول دربها من نبات الغراب الفلسية وعينت الثمار وأذنى الشجر للجاني جناح صلوا عليه بحقه كل دعوة لكرة بتشاهي الألسن العربية الأسرة والأسلام على الوجوه والأفواه صلوا عليه والبهريات صلوا عليه وانكسرت العوالم من السرور كالصميات ووسعت الجن في جلال جماله ورحمت الربانية صلوا عليه بخير كل كبر خبير وفي ولا حسنه التام ووديت أمه في المنابر لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلوا عليه وسبيل دعوته محمدا صلى الله عليه وسلم إنه سنقتل مذكور الحكام عادل اللهم كبرني يا رئيس سبيل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه من حقه شهرا يا مشهور أقوال المروية صلوا علينا يقول عبد الله وكان قد اهتدى بأمواله البرية صلى الله الأجزانية وسلبه شرا سكيبا يهاون وهو شكواه ولما تم من سبه الأرواحين سرجوه القمرية وذلك وهي ينزل الصدام أضراره ليلة موته سياره ومريم في نسبة صغيرات القدسيات عليه قال صلى الله عليه وسلم وريت له سلام عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا
Satu lagi. Oh
Ada umat Nabi Muhammad yang udah satu kelompok
Umat-umat Nabi yang lain yang udah masuk neraka dibebaskan nama Allah berkat syafaat Nabi masuk ke dalam surga. Udah pada masuk semuanya. Nah, umat yang sekelompok ini dibiarin nama Allah dalam neraka. Sampai lama di situ. Sampai lama. Dan akhirnya mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil manggil-manggil nama Allah, ya Hanan, ya Manan. Wahai Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, begitu. Malaikat Malik penjaga pintu neraka tahu nih, suara adalah daripada suara umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena yang manggil Allah dengan Asmaul Husna adalah cuma umat ini doang. Ya Hanan, ya Manan, tahu nih umat Nabi Muhammad yang masih ada dalam neraka nih. Maka tuh malaikat Malik langsung nyamperin Nabi Muhammad yang ada dalam surga. Yang udah lama di dalam surga. Langsung dikatakan, wahai Rasulullah, masih ada ternyata umatmu dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ya, yang mendengar umatnya masih ada dalam neraka, langsung bangkit, tinggalkan kenikmatan surga, langsung menghadap kepada Allah. Saya mengatakan, ya Allah, maka maha kadza wa'atani, bukan begini janjimu dulu kepadaku ya Allah. Engkau janji kepada aku gak bakal menyusahkan umatku selama-lamanya. Kenapa masih ada umatku ya Allah dalam neraka? Karena memang hadirin Nabi Muhammad tuh cita-citanya cuma satu. Cita-cita Nabi Muhammad adalah pengen kita semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cita-cita Nabi itu. Maka ketika Nabi masih mendengar ada umatnya dalam neraka, Nabi langsung tuh mintain kepada Allah biar diselamatkan. Tuh umat yang masih dalam neraka diselamatkan oleh Allah untuk masuk juga ke dalam surga. Apa kata Allah ketika Nabi mengatakan seperti itu? Allah katakan, wahai Muhammad, sengaja memang. Sengaja aku lupakan kamu kepada sekelompok umatmu itu. Sehingga mereka lama dalam neraka. Yang lainnya udah pada masuk surga. Tuh umat masih ada dalam neraka. Sengaja aku lupain kamu terhadap mereka. Apa sebab ya Allah kau lupakan aku terhadap mereka? Sebabnya wahai Muhammad, kamu pengen tahu? Sebabnya itu umat yang masih dalam neraka itu adalah umatmu yang dulunya ketika di dunia jarang sekali mengingatmu, jarang sekali bersalawat kepadamu. Masya Allah. Nah kita makanya belajar daripada cerita ini, riwayat ini. Belajar daripada cerita tersebut mulai sekarang dan terus ke depannya. Jangan pernah sedikit-sedikit baca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Kita butuh diingat. Karena Nabi itu ingatnya sama kita tuh nggak kayak kita. Kita mungkin ingat Nabi di bulan Maulid doang. Banyak salawat sama Nabi mungkin di bulan Rabiul Awal doang, khususnya malam 12 ini. Tapi Nabi Muhammad hadirin mau tahu gak? Ingatnya tuh sama kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Beliau ingat kepada kita setiap saat. Apa buktinya? Pernah beliau mengatakan kepada istri tercinta Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, beliau doain Siti Aisyah, ya Allah ampunilah dosanya Aisyah yang dulu maupun yang akan datang, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang dilakukan secara zahir maupun batin, ampuni dosanya Aisyah ya Allah. Siti Aisyah ketika mendengarkan doa tersebut terlontar daripada mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gembiranya luar biasa, senang banget didoain oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan daripada mukanya gembira. Nabi tanya Aisyah, kamu gembira dengan doaku tadi? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, gimana aku nggak senang didoakan oleh engkau, makhluk Allah yang paling mulia, yang paling dicinta, dengan doa yang sangat luar biasa. Minta ampun untuk dosaku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, yang zahir maupun yang batin. Senang aku ya Rasulullah. Maka ketahuilah wahai Aisyah, dengan doa yang semacam itu tiap malam aku mendoakan umat-umatku. Dan Nabi kalau doain umatnya bukan sekedar doa doang. Beliau tahajud dulu, lama tahajudnya, nangis-nangis kepada Allah, mintain kita dengan doa tadi dengan penuh berderai air mata. Ya Rabb, ampuni umatku dosanya yang akan
Yang dulu yang maupun yang akan datang. Yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Yang zahir maupun yang batin. Itu doa Nabi untuk kita tiap malam hadirin. Beliau berjuang buat kita. Semua hidupnya dihabiskan buat memikirkan kita. Buat kesenangan umatnya di dunia maupun di akhirat. Apakah Nabi setelah meninggal dunia santai-santai, udah bebas, udah selesai tugas saya? Enggak begitu. Bahkan sekarang di alam barzahnya pun masih memperjuangkan kita, mengingat kita umatnya. Sebelum mati pun beliau mengingat kita. Ketika mau meninggal dunia tuh, kita berbicara sebelum meninggal dulu nih. Masih hidup mau meninggal dunia, itu ketika akan meninggal dunia, muka Nabi kurang senang. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau? Maka Nabi mengatakan, ya Jibril, berikan aku kabar gembira. Malaikat Jibril datang kepada Allah, bawa turun lagi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Surga udah dihias untuk menyambut ruhnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak senang dengan kabar gembira itu. Bukan kabar gembira itu yang saya pengen, Jibril. Kasih aku kabar gembira. Datang lagi Jibril bawa kabar gembira. Nih malaikat udah bikin soft, bersoft-soft menyambut kedatangan roh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lagi-lagi nggak gembira dengan berita tersebut. Kasih aku kabar gembira Jibril tentang umatku. Sepeninggalanku gimana umatku begitu. Akhirnya malaikat Jibril lapor lagi kepada Allah. Akhirnya bawa kabar gembira daripada Allah untuk kita. Untuk Nabi Muhammad tentang umatnya. Abshir habibi Muhammad. Wahai Jibril, kasih tahu kekasihku Muhammad. Fa inilah akhdulhu fi ummatihi abada. Selamanya aku gak bakal nyia-nyiakan. Gak bakal menyusahkan umatnya. Selama-lamanya. Dan kasih kabar kekasihku Muhammad. Bahwasanya surga aku haramkan buat nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Sebelum umatnya dan dirinya masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan kayak begitu baru Nabi senang. Nabi gembira. Ar-Rafiqul A'la. Sekarang Jibril aku sudah senang. Sekarang cabut dah nyawa aku. Masih di detik-detik terakhir Nabi mau meninggal dunia. Masih umatnya yang dipanggil ummati, ummati. Ketika di alam barzah sekarang. Tadi kita katakan Nabi masih memperjuangkan kita umatnya. Karena tiap hari Jumat Nabi disodorkan amalan kita seminggu. Wahai Muhammad nih fulan bin fulan amalannya seminggu. Dibacain, Nabi dengerin. Nabi tahu banget tentang umatnya nih. Semua. Ketika Nabi dapatkan berita yang baik-baik, Nabi alhamdulillah si fulan selama seminggu ini bagus-bagus amalannya. Tapi ketika Nabi mendapatkan umatnya selama seminggu, dosa demi dosa yang dilakukan, maksiat demi maksiat yang dilakukan, apa yang Nabi lakukan? Istaghfarullah. Aku mintain ampun buat kalian kepada Allah di alam barzah. Nabi masih memperjuangkan kita mintain ampun tiap Jumat. Kalau selama seminggu ada maksiat dan dosa yang dilaporkan kepada Nabi, Nabi angkat tangannya mintain ampun kepada Allah buat dosa-dosa kita. Di alam barzahnya masih memperjuangkan kita. Masih ingat sama kita nih. Apakah cukup sampai situ? Tidak, nanti pada hari kiamat ketika semua umat manusia dibangkitkan. Para nabi-nabi duduk di singgasananya di mimbar-mimbar yang indah-indah. Ada satu mimbar yang paling indah, kosong, gak ada isinya. Semua nabi pada duduk di mimbar masing-masing. Tapi ada satu mimbar dan mimbar itu adalah mimbarnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kosong, gak didudukin oleh Nabi Muhammad. Kemana itu Nabi Muhammad? Ternyata di akhirat nanti Nabi Muhammad muter sana sini, ke mizan, ke sirat, ya. Kemudian ke padang mahsyar, ke neraka, cari umat Nabi Muhammad. Memperjuangkan umatnya agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kalaupun masuk neraka, minta kepada Allah biar diangkat, dikeluarkan untuk masuk ke dalam surga. Itu sehingga mimbar Nabi kosong. Ngelihat umatnya lagi menjembat di atas siratal mustaqim, Nabi doa, ya Rabb salim, ya Allah tuh umatnya saya, ya Allah selamatin, ya Allah. Sampai di akhirat pun Nabi gak tinggal diam, mikirin kita umatnya. Terus kalau ada umatnya, datang bulan Rabiul Awal, datang malam 12 Rabiul Awal, nggak menghaturkan salawat salam kepada Nabi, ya Allah, durhaka banget umat yang kayak begini. Datang kepadanya bulan Rabiul Awal, sedikit mengingatnya kepada Nabi, ya Allah,
Sedangkan Nabi memperjuangkan kita dari dunia sampai alam barzah, sampai akhirat, selalu pikirannya terfokus kepada kita. Lalu apakah kita nggak pengen membalas cintanya yang begitu luar biasa kepada kita? Minimal dengan kita banyak-banyak menghadurkan salawat dan salam kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu ketika baca hal qiyam tuh, ya Allah, syahdu ya. Semangat, gembira, ria begitu. Apalagi kalau sambil nginget Nabi Muhammad tuh, ya Allah. Nikmat banget ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Hadirin hadirat, itu ucapan salam kita itu begitu. Jangan dikira nggak nyampe ke Nabi Muhammad, itu disampaikan salam kita mana sama malaikat Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, si fulan bin fulan malam hari ini di Masjid Asim lagi mengucapkan salawat salam kepadamu. Dan apakah Nabi nggak jawab salam kita? Nabi jawab, assalamu alaika fulan bin fulan. Dijawab salam kita satu demi satu. Nabi yang bilang, ma min ahadin yusallim alayya illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada satupun daripada umatku ngucapin salam kepada aku, melainkan Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk aku balas daripada salamnya. Ya Allah. Makanya kalau kita lagi mengucapkan salam itu biar ingatnya Nabi Muhammad. Dan ketahuilah ketika kita lagi baca salawat salam kayak begitu, secara otomatis kita lagi bakti juga kepada orang tua. Kenapa? Karena disampaikan nama kita kepada Nabi plus nama orang tua kita. Fulan bin fulan. Nama kita, nama orang tua kita disampaikan di telinga Nabi Muhammad. Kalau banyak nama kita terus diperdengarkan di telinga Nabi Muhammad, insya Allah yakin kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diadakan maulid ini biar umat ingat sama Nabi Muhammad. Biar umat mengenang Nabi Muhammad. Ya, khususnya anak-anak kecil nih. Ya, diajarkan hal-hal yang begini biar terus ke bawah sampai gedenya begitu. Ya. Maka bersyukur, kita lagi-lagi berterima kasih, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita termasuk umat yang dijadikan umat yang mengingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, acara ini dibikin seperti ini adalah tujuannya biar kita kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena buat apa kita kenal? Biar kita cinta. Karena kalau nggak kenal maka nggak cinta. Nggak mungkin atau dusta tuh orang yang mengatakan saya cinta sama Nabi Muhammad. Kenal nggak? Ya pokoknya begitu deh. Nggak bisa cerita tentang Nabi Muhammad. Dusta tuh orang begitu. Maka diadakan maulid ini biar umat kenal dengan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, akhirnya kita makin tertanam cinta dalam hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan berani mati kalau belum punya cinta sama Nabi Muhammad. Koreksi hati kita. Yang tahu hati kita bukan orang lain, kita sendiri. Lihat dalam hati kita, udah ada ya belum ya saya cinta sama Nabi? Udah punya belum ya saya cinta sama Nabi Muhammad? Kalau belum punya cinta sama Nabi Muhammad, tanemin dari sekarang. Mumpung masih dikasih kesempatan. Kenapa? Karena orang kalau nggak punya cinta bahaya hadirin. Bahaya. Takut-takutnya matinya su'ul khatimah wal iyadzubillah. Tapi gimana saya nggak ngeliat Nabi Muhammad? Saya nggak ngedengar suaranya. Saya nggak kumpul sama beliau. Gimana bisa cinta? Ternyata cinta nggak harus kumpul. Kalau pengen cinta dikatakan ada dua caranya. Pertama kenalin Nabi Muhammad. Ya, baca sejarahnya. Ya, dengerin nasihat-nasihat ulama, ceramah-ceramah ulama biar kita makin kenal dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, sering-sering kumpul sama orang yang punya cinta biar ketularan. Ya, biar ketularan.
kumpulnya sama orang yang punya cinta, insya Allah nanti dalam hatinya pun akan ketularan punya cinta juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau udah punya cinta, biar kata ibadahnya enggak seperti Nabi Muhammad, biar kata amalannya enggak seperti Nabi Muhammad, tapi punya cinta kepada Nabi, kelak bakal dikumpulkan dalam surga Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi katakan, siapa yang punya cinta kepada saya, nanti di akhirat akan bersama saya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah rekatkan hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tumbuh kembangkan cinta kepada beliau dalam hati kita. Dan mudah-mudahan berkatnya salawat salam yang kita baca, kita makin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak nantinya kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan berkatnya Fatihah tidak keluar daripada majlis ini. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita berkat Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat surat Al-Fatihah, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal dunia daripada orang tua, famili, handai tolan, jamaah kita, tetangga kita, muslimin muslimat yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya yang kita minta daripada acara kita malam hari ini, kapan Allah takdirkan kita meninggal dunia, mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.